Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang ada di Snack Video yang selalu memberikan komentar-komentar yang bagus, di mana saya bisa untuk memperbaiki channel ini lebih baik lagi. Dan hari ini saya mau menjawab tentang kemarin saya menjawab pertanyaan orang tentang kedatangan Desi Akulaku yang mana dia itu lebih mengutamakan dulu biaya pengobatan anaknya. Ya, tapi di sini di dalam kolom komentar saya mendapatkan komentar dari @berliana_febrianti Siska. Ini namanya hutang ya dibayarlah. Kalau nggak mau berhutang jangan pinjam uang. Kerja keras cari uang. Kalau nggak mau berhutang jangan pinjam uang lah. Kerja keras buat cari uang. Sekarang gini Mbak ya, saya luruskan di sini. Permasalahannya itu bukan dia tidak mau bayar hutang. Sementara ini ya, uang dia itu sedang dibutuhkan untuk keperluan berobat anaknya. Dan saya jawab kemarin itu, ya sudah, kalau memang itu yang paling utama untuk kita butuhkan, itu dulu ya. Karena ini menyangkut nyawa. Ya, yang namanya sakit ini loh. Ya, dan dia pun juga tidak ada dana yang lainnya. Tapi perlahan dia akan mengusahakan gitu loh. Yang namanya hutang wajib dibayar. Ya, tapi bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu haram hutang itu untuk ditagih. Ya, jadi jangan salah kaprah. Jangan hanya mengambil sepenggalan tanpa kita mencari keseimbangannya, ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Berliana Febrianti Siska yang telah memberikan komentar di dalam snack video kami, ya. Yang penting support terus kami dan terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di snack video. Terima kasih tentang partisipasinya ya, dia selalu ikut menyimak. Ini ada lagi nih dari komentar dari kakak kita juga ya. Saya juga baru nampak nih, ternyata wanita gitu loh. @Farida Aryani 508. Takut ditagih jangan ngutang kakak, hutang wajib dibayar. Oke. Mungkin kita yang tidak mengalami atau kita yang mengalami dengan bersih keuangan lancar, mungkin kita bisa ngomong kayak gitu, kita gampang aja tanpa kita peduli alasan orang ini yang lebih valid itu apa gitu loh. Dan di dalam komentar yang Mbak jawab ini, dia itu menyatakan dia tidak mampu bayar di Akulaku bukan karena uangnya nggak ada, tapi uangnya ya, uang si suami dia ini kepake buat berobat anak ya. Coba rangkul dulu ke diri kita. Kita berada di posisi itu, Ini hutang mau kita bayar besok, malam ini anak kita jatuh sakit. Ya, coba rangkul aja ke diri Anda gitu loh. Kayak mana dari diri Anda saya terserah lah gitu loh. Dengan keuangan kita yang pas-pasan. Ya, ini tanda kutip ya, dengan keuangan yang pas-pasan. Ya, memang iya benar ya. Persi ini memang benar. Pernyataan ini benar, hutang wajib dibayar, benar. Tapi ini kita soal kebutuhan yang paling dibutuhkan. Besok pagi hutang mau jatuh tempo, hari ini anak jatuh sakit. Mana yang paling kita pentingkan? Ya silahkan teman-teman jawab aja di kolom komentar. Saya nggak perlu jawab hal-hal ini karena itu kan juga sebuah pernyataan dan itu adalah versi mereka juga gitu loh. Takut ditagih jangan ngutang kakak, hutang wajib dibayar. Dia bukan takut ditagih, enggak. Ya nggak ada masalah, takut penagihan itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah bagi dia adalah teroran, ancaman, intimidasi, dan ditakut-takuti mau datang ke rumah. Itu aja yang menjadi keraguan, bukan soal mereka takut ditagih, enggak gitu loh. Ya silakan teman-teman isi di kolom. Bang mau tanya, kredit pintar benaran udah bangkrut apa belum? Ini ulah konten kreator ini. Ya, konten kreator itu kan yang ngomong. Sejak kapan pula kredit pintar itu bangkrut? Belum saatnya mereka untuk bangkrut gitu loh. Dan belum mungkin juga untuk beberapa tahun ke depan mereka akan bangkrut gitu loh. Ya, kenapa? Karena masih banyak pemasukan mereka, masih banyak di luar sana orang-orang yang meminjam di aplikasi mereka, masih banyak orang yang melakukan pembayaran, mencicil dan segala macam gitu loh. Walaupun di sebagian kecil ada debt collector yang bertindak di luar SOP, ada juga di sebagian lainnya debt collector justru
mencarikan solusi yang terbaik untuk nasabah yang telat-telat bayar dan gagal bayar gitu loh ya. Jadi kalau ada konten kreator misalnya bilang kredit pintar nih akan segera bangkrut, maksud dia itu pertama sudah tidak ada lagi yang meminjam, kedua tidak ada lagi yang membayar. Ya, kalau seperti itu ya jelas dong mereka akan bangkrut, cuma bukan dalam waktu singkat tapi waktu dengan durasi yang panjang. Misalnya ada 2 tahun atau 3 tahun ke depan nih nggak ada lagi yang minjam di kredit pintar, nggak ada lagi orang yang melakukan pembayaran di kredit pintar, kemungkinan ya. Tapi kalau saat-saat ini itu masih aman-aman aja tuh, nggak ada juga bangkrut-bangkrutan, nggak ada juga. Palingan bahasa DC aja, Anda kalau nggak bayar ini di aplikasi kami lama-lama bisa bangkrut ini kami ya. Kenapa Anda nggak bayar? Itu uang perusahaan kami ini segala macam gitu. Habis itu dipelintir lah nih oleh konten kreator, dibikinlah thumbnail semenarik mungkin. Padahal yang mereka bahas itu adalah ucapan dari debt collector. Dan begitu juga untuk Bapak Rizky Prasetyo. Jadi ketika ada yang mendapatkan misalnya video dengan judulnya seperti ini, nggak usah terlalu ambil pusing ya. Itu hanya sebatas menjawab dan menyampaikan ucapan dari debt collector saja ya. Dan jangan lupa juga nih yang ada di snack video untuk memfollow setelah menonton supaya akun ini juga terus. Bang, suami saya juga ada pinjam di Akulaku 600.000 tapi belum ada duit buat bayarnya karena kepake buat berobat anak sakit bang. Dari Akulakunya udah telepon terus sampai di WA ancam-ancam mau datang ke rumah. Ya kalau dia WA mengancam mau datang ke rumah ya abaikan aja, itu nggak ada masalah sih sebenarnya gitu loh. Karena memang seperti itu kan cara penagihan dari debt collector itu, emang seperti itu. Mereka melakukan penekanan secara halus dan dia mencari kayak mana nih orang-orang ini bisa ketakutan, orang-orang ini bisa kecemasan gitu loh, sehingga dia ngancam lah kalau Anda tidak bayar kami akan datang ke rumah. Itu nggak ada jadi problem gitu loh ya. Sekarang fokus aja buat kedepannya. Kalau memang suami belum ada uang, uangnya kepake buat berobat misalnya gitu, ya sudah fokus aja ke situ dulu buat anak, karena itu yang paling utama kita butuhkan. Soal hutang piutang nanti pelan-pelan kita menabung lagi sedikit demi sedikit, nanti nego. Ya dinegokan berapa kesanggupan Anda untuk membayar, apakah ini hanya sebatas bayar pokoknya saja atau semuanya atau gimana, ya terserah lah, kembali ke diri Anda aja gitu loh. Yang penting soal ancaman DC-DC datang ke rumah itu nggak perlu khawatir dan nggak perlu panik ya. Kalau terlalu stres melihat ancaman itu setiap hari, tutup aja akses komunikasinya ya, daripada Anda terus-terusan memikirkan dan Anda jadi nggak fokus ngumpulin uang buat membayarkan hutang piutang. Kalau nggak pernah minjam tapi DC tetap datang bang, karena ada tagihan saya nggak merasa pinjam, itu gimana bang? Mohon penjelasannya bang. Loh kalau kita nggak merasa minjam ya apalagi penjelasannya, nggak ada itu. Ya tinggal kalau DC-nya datang menagih ya kita pertanyakan dulu lah kayak mana paymentnya, lihat dulu data-data sebelumnya itu seperti apa. Kalau memang kenyataannya kita tidak merasa hal itu terjadi ya kita harus bikin laporan ke pihak kepolisian ya, segera bawa si debt collectornya dan bikin laporan ke pihak kepolisian dan siapa sebenarnya yang lagi menyalahgunakan data Anda gitu loh. Karena nggak mungkin juga kan kalau kita yang bayar sementara kita nggak merasa minjem gitu loh. Sekarang yang jadi pertanyaan, mereka sampai datang ke rumah melakukan penagihan, mereka dapat data kita ini dari mana, kan itu yang jadi pertanyaan gitu loh ya. Jadi silahkan nanti buat teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak Umi Badriah ini, coba dari Umi nanti berkomunikasi dengan DC-nya, minta payment history-nya, habis apa data-data yang lebih valid di sistem itu, mana buktinya kalau memang itu adalah data saya, nanti Anda lihat. Habis itu bikin laporan ke pihak kepolisian atas dasar penyalahgunaan data. Nanti ajak juga si debt collector-nya menjadi saksi bahwa benar ada data dari Umi Badriah ini ada di pihak pinjolnya gitu loh ya, sementara si Umi ini tidak merasa meminjam di aplikasi itu ya.